Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan kesalahan pada Python. Jadi apa yang akan kalian pelajari? Kalian akan mengenal lebih jauh tentang pesan kesalahan dan kalian akan bisa menangani eksepsi sehingga informasi kesalahan itu menjadi jauh lebih informatif bagi programmer dan Anda akan bisa mengangkat eksepsi ketika terjadi suatu kesalahan. Anda bisa mengangkatnya dan memberitahu kira-kira apa yang akan sebaiknya dilakukan lebih lanjut. Dan tujuannya juga untuk mencegah program untuk bisa memproses kesalahan lebih lanjut. Baik, kita akan masuk ke pesan kesalahan. Jadi, pesan kesalahan ini merupakan informasi yang diberikan oleh interpreter Python kepada pemrogram ketika kesalahan terjadi saat program sedang berjalan. Jadi contoh misalkan kita punya suatu program X sama dengan int integer SDF. Jadi ini adalah mengkonversi dari string ke integer dan di sini ini merupakan string yang sebenarnya tidak bisa dirubah ke dalam bentuk bilangan apapun sehingga akan menghasilkan error. Dan kesalahannya adalah Anda bisa lihat errornya seperti ini dan di bagian file ini menunjukkan file bagian mana yang terdapat error atau kesalahan, lalu Anda akan ditunjukkan kepada baris keberapa, baris ketiga. Anda lihat di sini, salahnya pada baris ketiga dan di dalam modul, dan Anda akan langsung ditujukan posisi salah yang dimana Python tidak bisa mengeksekusi lebih lanjut. Dan Anda akan beritahu pesan kesalahannya yaitu invalid literal for int with base 10 SDF. Tidak bisa dirubah ke basis 10 desimal dari SDF. Jadi itu kira-kira gambaran umumnya. Anda akan memberikan lokasi kesalahannya di sini bla 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 tpbl pro function 1 barisnya keberapa, yang salah bagian mana, dan kesalahannya apa. Oke, itu terkait dengan pesan kesalahan. Nah, contoh yang lain, kalau misalkan x int tadi kita masukkan dalam suatu fungsi yaitu abc, maka dia akan memberikan informasi tambahan. Yang pertama tadi adalah alamatnya, alamat filenya, lalu baris keberapa yaitu baris keempat. Anda akan diberitahu bahwa tidak langsung menuju ke sana, tapi akan diberitahu fungsi yang salah yaitu abc, di modul abc. Lalu diberikan lagi file yang dimaksud, file dari fungsi ABC-nya, lalu masuk ke line 2 di dalam fungsi ABC. ABC ini adalah fungsinya. Jadi ada kesalahan di line 2 di fungsi ABC, yang mana kesalahannya adalah seperti ini, dan langsung memberikan informasi kesalahan. Jadi, kalau Anda sematkan dalam fungsi, dia akan memberikan stack atau tumpukan informasi tambahan terkait di fungsi mana kesalahan itu dapat terjadi. Nah, kita akan masuk ke jenis pesan kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesalahan sintaksis dan kesalahan eksepsi. Untuk kesalahan sintaksis, yaitu merupakan kesalahan-kesalahan sintaks, misalnya harusnya tidak boleh ada ESD, karena ESD tidak dikenali, jadi ada print, bla bla bla, terus tiba-tiba Anda kasih ESD, ini kan tidak bisa dieksekusi. Secara otomatis, IDE juga akan memberikan informasi kesalahan berupa garis bawah, tapi kalau Anda paksa untuk run, dia akan memberikan syntax error atau kesalahan sintaksis, dan Anda akan langsung diberi informasi tanda panah di mana bagian kesalahan sintak itu terjadi. Ini cukup sering juga terjadi ketika memprogram. Kadang-kala kita juga kesilap yang namanya manusia gitu kan. Kadang-kala kurang titik dua lah atau kurang menjorok lah dan lain sebagainya sehingga menyebabkan kesalahan-kesalahan sintaksis. Lalu berikutnya adalah kesalahan eksepsi. Misalnya di sini Anda mencoba untuk membagi 5 dibagikan dengan 0 dan kita tahu bahwa sesuatu yang dibagikan dengan 0 itu undefined, tidak bisa dieksekusi, maka akan muncul pesan bahwa dia adalah zero division error. Artinya pembagian dengan 0. Nah, yang dengan lain kata maksudnya adalah tidak bisa dibagi 0 sama sekali dan Anda akan langsung ditunjukkan bagian mana yang salah.
yaitu print 5 dibagikan dengan 0. Oke, contoh lain pesan kesalahan eksepsi itu cukup banyak keterangannya. Anda dapat lihat di sini, ini adalah dibagi 0, maka dia akan muncul zero division error. Ketika variabelnya tidak ada, spam misalnya, tapi kita nggak mendefinisikan spam itu nilainya berapa, maka muncul name error, name spam is not defined. Lalu ada type error, di sini dia tidak bisa mengkonversi dari string plus integer, sehingga muncul type error, cannot convert integer object to string implicitly. Jadi di sini dia mencoba untuk merubah dari integer ke string secara implisit, dan itu mengandung type error. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis eksepsi yang akan dimunculkan oleh Python, dan saya menyarankan Anda untuk bisa ngecek jenis-jenis eksepsi itu di link di sini. Oke, kalau kita coba, nah misal di sini Anda bisa lihat bahwa cukup banyak eksepsinya. Ada URF error, ada floating point error, input error, index error, dan sebaiknya Anda bisa lihat sekilas dan Anda pelajari kira-kira apa saja jenis-jenis eksepsi yang bisa dihasilkan oleh Python. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, untuk bisa menangani eksepsi, kita bisa menggunakan block try and except. Try and except. Jadi contoh di sini misalkan kita punya suatu blok yaitu x sama dengan integer input masukan angka. Kadangkala pengguna juga bisa saja salah. Dia tidak memasukkan angka, bisa memasukkan misalnya s atau x yang merupakan sebenarnya bukan merupakan angka sama sekali. Dan ketika kita coba convert atau konversi ke integer akan terjadi kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa kita tangkap dengan menggunakan block try dan except. Nah, kalau misalkan kesalahan itu terjadi, maka misalnya kesalahannya adalah value error, karena memang tidak bisa dikonversi, maka dia akan mencetak, waduh, masukin angka aja ya, misalnya, dan seterusnya. Jadi, kita membutuhkan suatu block try dan except. Dan block try itu akan dieksekusi, ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama, block try akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi, ini adalah blok yang akan kita cek kesalahannya, cek kemungkinan kesalahan. Dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jika tidak terjadi eksepsi, maka blok except ini tidak akan dieksekusi kalau tidak terjadi kesalahan sama sekali. Dan eksekusi try akan selesai. Nah, jika eksepsi terjadi, misal kita masukkan x atau x, maka pernyataan berikutnya seperti misalnya print ini tidak akan dieksekusi. Dia akan langsung masuk ke bagian except value error. Lalu yang keempat, jika tidak ada penanganan yang dapat ditangkap, misal bukan jenis kesalahan value error, tapi kesalahan yang lain, maka terjadi unhandled exception, yang mana eksekusi akan dihentikan, dia akan stop di sini dan akan menampilkan error sebagaimana biasa. Jadi itu adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Python untuk mengecek kesalahan pada block try and except. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan lebih dari satu penanganan eksepsi pada block except untuk penanganan yang sama. Contoh, misalkan kita punya suatu blok program di sini. Kalau misalkan dia runtime error, type error sama name error, dia akan langsung menjalankan perintah-perintah yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi Anda tinggal menyatukan except dengan kurung buka, kurung tutup yang dipisah dengan koma. Lalu Anda juga bisa menggunakan penanganan yang berbeda dengan statement yang juga berbeda. Jadi contoh misalnya di sini, ini adalah program untuk membuka suatu file lalu di strip ya. Anda buka filenya dengan open, read line, baca baris filenya, lalu ini akan melakukan strip pada string yang dibaca line-nya. Dan ini Anda bisa lihat, Anda bisa membagi menjadi beberapa jenis eksepsi. Ada OS error, masalahnya di OS, ada value error, masalah di value, ataupun except yang tidak ada sama sekali, artinya dia akan ditangkap apapun jenis kesalahannya.
Nah, di sini Anda bisa lihat, Anda juga bisa menggunakan as error, jadi kesalahan tadi ditangkap, disimpan dalam variabel yang namanya year, dan bisa langsung dimunculkan ke pengguna kira-kira kesalahannya di mana. Atau, Anda bisa menggunakan bahasa Anda sendiri, misalnya could not convert data to an integer. Jadi lebih informatif bagi programmer. Nah, blok except terakhir tidak menggunakan jenis eksepsi sama sekali, yang akan menangkap semua jenis eksepsi yang tersedia di Python. Baik, selanjutnya adalah blok else. Blok else ini akan dieksekusi kalau ternyata tidak terjadi kesalahan sama sekali. Contoh di sini, misalnya x sama dengan input masukkan angka, jadi lalu ada except value error, lalu else. Nah, else ini akan dieksekusi kalau ternyata kita memasukkan angka yang benar. Misal, di sini 4, masukkan angka 4, maka blok else akan dieksekusi, yaitu sukses memasukkan data. Tapi kalau dia tidak tepat, misalkan STF, maka except value error yang akan dieksekusi. Jadi blok else itu gunanya adalah kalau misalkan tidak terjadi kesalahan, maka blok tersebut yang akan dieksekusi oleh Python. Nah, selain kita bisa menghandle kesalahan, kita juga bisa membuat atau mengangkat kesalahan yang terjadi agar bisa diproses lebih lanjut oleh programmer. Nah, pernyataan Royce ini memungkinkan programmer untuk memaksakan eksepsi yang spesifik terjadi. Contoh misalnya, di sini kita bisa Royce, ya, dengan menggunakan Royce name error hi there, gitu ya, maka dia akan langsung muncul ke konsolnya bahwa dia adalah errornya adalah name error hi there. Contoh yang lain, trace value error, ini langsung mengangkat kesalahan muncul value error, tapi tidak disertai dengan informasi tambahan titik 2 seperti ini. Oke, lalu yang lain adalah kita juga bisa menggunakan, misalkan pada saat di try name error, kita berikan message-nya apa, dia akan langsung memberikan message dan juga jenis errornya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya block finally. Jadi block finally ini akan dieksekusi kapanpun tanpa mempedulikan apakah terjadi eksepsi atau tidak. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kode program bersih dan siap untuk dijalankan. Nah, contoh ketika kita coba Royce keyboard interrupt, lalu finally print goodbye word. Jadi walaupun tidak ada kesalahan, tidak ada eksepsi, ataupun ada eksepsi, block finally ini akan selalu dieksekusi oleh Python. Dia akan selalu dieksekusi. Nah, dengan catatan bahwa jika pernyataan block try sampai pada break, continue dan return, maka block finally akan dieksekusi sebelum break, continue, dan return. Jadi misalnya pada saat di try, terus kita punya pertanyaan ada for misalnya bla bla ada break. Nah, ketika dia sampai ke break, maka finally itu akan dieksekusi. Lalu yang kedua, jika block finally mengandung return, maka return dari finally yang akan dikembalikan, bukan dari block try. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada try, dia akan return true, finally return false. Nah, ideally ya, seharusnya ketika kita menjalankan fungsi enable return, dia akan mengembalikan true. Tapi karena kita sudah block dengan block try, lalu ada finally, maka dia akan mengembalikan nilai false, bukan nilai true. Nah, ini adalah contoh yang lain. Anda bisa lihat, ini divide ya, X dengan Y, membagi X dengan Y. Kita bisa try, coba cek kesalahannya, lalu menangkap eksepsi. Kalau terjadi ada pembagian dengan 0, kita cetak informasi yang lebih informatif. Lalu kalau tidak ada kesalahan, kita bisa cetak resultnya, dan setelah itu executing finally close, finally akan dieksekusi walaupun terjadi kesalahan atau tidak terjadi kesalahan sama sekali. Ketika kita cek misalnya 2,1, masuk result is 20, 2.0 sama executing finally close ini dijalankan dan ini juga dijalankan. Tapi ketika dia dibagi dengan 0, maka yang dijalankan cukup eksepsinya saja bagian sini, dan ini tidak dijalankan, dan ini akan dijalankan. Ketika dicoba string, ini kan bermasalah.
Zeronya tidak bisa ditangkap karena bukan pembagian dengan 0. Else pun tidak bisa ditangkap karena terjadi kesalahan, tapi finally-nya ditangkap, yaitu executing finally clause, seperti ini. Dan langsung akan memunculkan kesalahannya ada di bagian mana, yaitu type error. Dan kalau Anda ingin mencoba menghandle type error, Anda bisa menambahkan di bagian sini, misalnya, Anda tambahkan lagi, except type error. Baru Anda bisa tangani bagaimana Anda akan menangani type error tersebut. Baik, cukup sampai sekian video tentang pembahasan penanganan kesalahan dengan Python. Jika Anda punya pertanyaan, silakan bisa diposting di Google Classroom. Sekian, terima kasih.